Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susuliawati, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Payasa, angkatan 2019. Di sini, saya akan memaparkan mengenai apa itu demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Nur Rahman, MPD. Yuk simak videonya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negaranya mempunyai hak yang sama dalam keputusan yang bisa mengubah hidup warga negaranya. Menurut Abraham Lincoln, yaitu Presiden Amerika Serikat ke-16, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi melibatkan warga negara agar ikut berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi juga mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan budaya yang menjamin kebebasan politik secara bebas dan sejajar bagi warga negaranya. Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan, yaitu sekitar 4000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia. Barulah pada 508 sebelum Masehi, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yang pertama yaitu negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan Undang-Undang Dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsinya adalah sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Prinsip demokrasi yang kedua yaitu peradilan tidak memihak dan bebas, di mana pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih. Yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat, di mana setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi dan berserikat sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, pergantian pemerintahan secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian kekuasaan dengan berkala, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penegakan hukum juga tidak bisa berat sebelah. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yang keenam, jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan jika dibarengi dengan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketujuh, kebebasan pers. Pers menjadi media penyalur aspirasi warga negara. Pers bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Fungsi lainnya adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah, sehingga terjalin komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Ciri-ciri demokrasi. 1. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 6. Adanya pers yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. 7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan. 8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan pemimpin negara dan pemerintahan, serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
Yang terakhir, adanya pengakuan terhadap keragaman suku, agama, golongan, dan sebagainya. Jenis-jenis demokrasi. Berdasarkan prosesnya, demokrasi dibedakan menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan undang-undang. Demokrasi tidak langsung yaitu proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya DPR. Berdasarkan bentuknya, demokrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, demokrasi prosedural, dan yang kedua, demokrasi substansial. Demokrasi prosedural yaitu bentuk demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung. Sedangkan demokrasi substansial yaitu bentuk demokrasi di mana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, demokrasi parlementer, dan yang kedua, demokrasi presidensial. Demokrasi parlementer adalah demokrasi di mana DPR lebih kuat dari pemerintah. Menteri bertanggung jawab pada DPR dan kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan demokrasi presidensial adalah demokrasi di mana negara dikepalai oleh presiden dan menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sedangkan presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Adapun berdasarkan ideologinya, demokrasi dibedakan menjadi tiga, yakni demokrasi liberal, demokrasi sosial, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individual dalam kehidupan warga negaranya. Demokrasi sosial yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan komunalisme rakyat suatu negara. Dalam pelaksanaannya, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih diutamakan ketimbang hak-hak individual yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Sedangkan demokrasi Pancasila yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila sesuai yang tertuang dalam sila keempat Pancasila. Jenis demokrasi yang terakhir adalah demokrasi berdasarkan titik perhatian, di mana demokrasi ini terdiri dari tiga macam. Yang pertama, demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Demokrasi formal adalah demokrasi yang secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik. Demokrasi material adalah demokrasi yang memandang manusia mempunyai persamaan dalam bidang sosial ekonomi. Sedangkan demokrasi campuran adalah demokrasi yang berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai demokratisasi, di mana demokratisasi merupakan penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan untuk terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi juga merupakan proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokrasi dapat terbentuk secara bertahap. Adapun karakteristik demokrasi yaitu berlangsung secara evolusioner, proses perubahan secara persuasif, dan proses yang tidak pernah selesai. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Mari kita bahas satu persatunya. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950. Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemen atau DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar dalam memengaruhi keadaan, situasi, dan kondisi politik pada waktu itu. Dampak dari demokrasi ini yaitu pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Tidak adanya partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara keputusan banyak partai. Dalam sistem multipartai, tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Munculnya pemberontakan di berbagai daerah seperti DITII, Permesta, AFRA, RMS, dan lain sebagainya, memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah saat itu. Karena presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengumumkan sebuah dekret Presiden mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak berlakunya UUDS 1950. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat serta gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial. Para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan dari Pancasila. Demokrasi Pancasila berlaku sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang. Prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila yaitu persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, adanya pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.